Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Naifa. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu kolerasi. Kolerasi atau yang biasa disebut frozen product moment, yaitu adalah statistik kolerasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear, yang biasa digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu rumus kolerasi, yaitu R XY sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Yaitu setelah itu kita akan menggunakan tabel uji kolerasi untuk mengetahui antara hubungan variabel tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki tabel uji kolerasi. Misalnya kita mempunyai 10 data individu, yaitu X dengan Y. X adalah skor pemikiran isi siswa, sedangkan Y adalah hasil studi dari siswa tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung XY. Hasil XY didapatkan dari X dikali dengan Y. Selanjutnya itu pun seterusnya. Sedangkan X kuadrat didapatkan dari X dikali dengan X. Selanjutnya kita akan menghitung Y kuadrat. Y kuadrat didapatkan dari Y dikali dengan Y. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh hasil dari data tersebut. Jadi jumlah dari hasil bulan tersebut adalah X hasilnya adalah 44, sedangkan Y hasil keseluruhannya adalah 39, XY adalah 176, sedangkan X kuadrat adalah 226, sedangkan Y kuadrat adalah 157. Nilai sigma XY-nya ada 176, jadi kita masukkan di sini 176. Terus dikurang sigma X-nya ada 44, kita masukkan di sini 44. Terus dikali sigma XY-nya 39, kita masukkan 39 di sini. Terus per akar N sigma X kuadrat, N-nya 10 jumlah data tadi, kita masukkan ke sini, terus dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang ini 206, kita masukkan di sini. Terus dikurang nilai sigma X-nya ada 44, kita masukkan di sini, terus kita kuadratkan. Kali N jumlah data tadi, kita masukkan di sini 10. Sigma X kuadrat hasilnya 157, kita masukkan di sini. Kurang sigma Y, sigma Y-nya 39, kita masukkan di sini.
2.260 kurang 1.936 hasilnya dapat 324 dikali 1.570 dikurangi 1.571 hasilnya 49. Kemudian 44 tetap kita kalikan akar 324 kali 49 hasilnya dapat akar 15.876. Kemudian 44 di sini tetap yang kita cari di sini akar 15.876.
akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu Karina Siraya. Kita masuk di bagian C, yaitu menghitung jumlah kuadrat total. Yang pertama adalah JKT-nya, jumlah kuadrat total, sama dengan sigma Y pangkat 2. Kita ketahui sendiri tadi, sigma itu adalah hasil dari tabel yang ada di Karina Siraya tadi, Y kuadrat. Di situ didapatkannya hasilnya 48. N-nya adalah banyak data yang ada tabel dari Karina Siraya tadi. Jadi 48 kita kali dengan 48, hasilnya kita bagi dengan nilai Y. Kita dapatkan sama dengan 329,140. Masuk pada rumus yang ketiga, yaitu YKL, jumlah kuadrat reduksi. Dengan rumus JKT kurang JK. Kita ketahui sendiri JKT itu 340 turun sini, JKT 310 dikurangi 329,140 sama dengan 10,85. Masuk pada yang keempat, JKT sama dengan B sigma X dan Y. Ini sigma X dan Y diperoleh dari tabel yang ada di teman saya tadi, kurang sigma X kali sigma Y per N 0,94 dalam kurung 253 kurang 34. Sigma X nya tadi 34, sigma Y nya tadi 48, nilainya 1000. Ini dikalikan ini dibagi dengan 2, kami dapatkan hasil 233,1. Kemudian ini 243 dikurangi ini didapatkan ini sama dengan 0,908 dikali 980 dapatkan hasil 8,9. Baik, masuk pada rumus yang berikutnya, yaitu JKS, jumlah kuadrat sisa, sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKR sama dengan 10,857. Kita ketahui sendiri rumus JKT dikurang JKA itu adalah JKR itu 10,857. Kita turunkan di sini kurang rumus dikali 8950 kurang maka didapatkan hasil 1,9. Terus masuk pada nilai F. JKF dibagi 1 per JKS bahagi dalam kurung N kurang 2 tutup. Sama dengan JKF nya tadi kita ketahui sendiri 8,950 dibagi 1 per 1,9075. Dapatkan hasil 8,950 karena ini dibagi ini tetap ini dibagi 5 mendapatkan ini. Yang hasil dari ini kita bagikan kembali 8,950 dibagi dengan 0,381 sama dengan 2346. Sekian dan Baik, di sini kita akan masuk pada bagian B, itu memasukkan nilai statistik ke rumus yang digunakan. Pertama itu menggunakan rumus sigma X1 pangkat 2A kuadrat sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 dikuadratkan per N atau jumlah data. Kemudian dilihat sigma X1 pangkat 2 berdasarkan tadi kita bertolaknya itu 60.175 ya. Kemudian sigma X1 atau dikali X1 ini kemudian dikuadratkan itu 845 dikali 845 hasilnya ini, kemudian dibagi 12 ini hasilnya, kemudian dikurang dapat 672,917. Kemudian yang nomor 2 itu sama caranya, bedanya
dalam kurung sigma X1 dikali Y per N. Sigma X1Y dilihat dari tabel penolong ini, kemudian dikurang X1 juga tabel penolong tadi 845, kemudian Y-nya ini 1000. Ini dikali dulu, hasilnya 845.000 per 12 atau dibagi 12, hasilnya ini 70.416,6666. Kita potong sampai di 3 angka di belakang koma, jadi 667. Itu di belakangnya 66 terus. Kemudian dikurang 70.950 dikurang sekian-sekian, hasilnya ini. Baik, kita masuk pada nomor 5. Begitupun dengan nomor 5, sama pada pengerjaan di nomor 4 tadi. Bedanya apa? Di nomor 4 tadi itu menggunakan X1, kalau di nomor 5 ini menggunakan X2. Cara pengerjaannya sama, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, kita akan masuk, kemudian hasilnya, kemudian barulah dibagi 12, kemudian dikurangi hasilnya. Begitu pula dengan nomor 4, sama pengerjaannya dengan nomor 4 sama nomor 5, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian kita masuk pada di nomor 7, yaitu X2 bar sama dengan sigma X2 per N sama dengan itu X2 dari tabel penolong. X2 nya itu ini, kemudian N-nya dibilang data sehingga dibagi menghasilkan ini. Kemudian untuk cara keduanya kita masukkan sigma 2 X2 bar pangkat 2 sama dengan ini diambil dari sini, kemudian di pangkat 2 atau 76,417 dikali 76,417 hasilnya. Kemudian sama seperti dengan nomor 8, Y rata-rata atau Y bar sama dengan sigma Y per N, yaitu sigma Y-nya ini diambil dari tabel penolong tadi juga, kemudian dibagi 12 hasilnya ini. Kemudian untuk Y bar pangkat 2 itu diambil dari sini, kemudian dikali kalikan lagi 83,33 dikali 83,33 hasilnya 6.944,44. Kita ambil saja di 2 angka di belakang koma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, itu bagian C, menentukan nilai konstanta B1, B2, dan A. Nomor 1 itu nilai konstanta B1. Kita kerjakan dulu B1-nya. Adapun rumusnya yaitu B1 sama dengan sigma X pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Adapun nilai dari B1 ini diambil dari pengerjaan rumus statistika sebelumnya sesudah tabel penolong. Kemudian kita masukkanlah nilainya. Kemudian dikali masuk, dikerjakan dulu mulai dari yang dalam kurung, kita kali masuk dulu sehingga menghasilkan ini nilainya. Ini juga dikali masuk sehingga ini hasilnya. Kemudian ini juga, kemudian ini dikuadratkan yaitu 537,917 dikali 537,917 itu hasilnya ini. Sehingga kita dapatkan nilainya setelah pengurangan itu 54933,3 dibagi 141.929. Hasilnya dibahagi, setelah dibagi itu nilainya 0,387. Kemudian untuk bagian nomor 2, nilai konstanta B1 itu sama pengerjaannya dengan konstanta B1.
nilai konstanta B2 sama pengerjaannya dengan konstanta B1. Bedanya apa? Itu terletak pada jika B1 menggunakan X2, B2 itu menggunakan X1. Ini ya, bisa dilihat perbedaannya. Di sini X2, di sini X1. Pengerjaannya sama. Kemudian kita lanjut pada bagian nomor 3, yaitu nilai konstanta A. Itu rumusnya A sama dengan sigma Y per N. N itu adalah jumlah data, kemudian dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Kemudian kalau ini kita ambil dari tabel pembantu. Kalau ini tadi kita ambil dari rumus statistikanya setelah pengerjaan tabel bantu. Kalau nilai konstanta A diambil dari tabel pembantu itu sendiri. Kemudian kita masukkanlah nilainya. Kemudian B1 setelah dikerjakan tadi kita masukkan nilainya. Kemudian B2 begitu pula. Kemudian ini dibahagi dulu sehingga menghasilkan ini. Dibahagi, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, kemudian dikurang sehingga menghasilkan 17,339. Kemudian kita masuk pada bagian D, yaitu persamaan regresi linear berganda. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini diambil dari pengerjaannya sebelumnya, yaitu A itu adalah ini, kita masukkan saja nilainya. Kemudian ini kita masukkan nilainya dari B1, kemudian B2 ini hasilnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Baik, kita masuk pada nomor 7, yaitu menghitung nilai korelasi. Pertama, kita menghitung koefisien korelasi ganda atau RG 1.2. Rumusnya yaitu B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2. B1 ini diambil dari nilai yang sebelumnya kita dapatkan. Kemudian ini diambil dari perhitungan setelah tabel pembantu, yaitu menggunakan rumus statistika. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Kemudian ini dikali masuk, ini juga dikali masuk sehingga ini hasilnya. Kemudian tetap turun, kemudian ditambah, kemudian dibahagi sehingga menghasilkan akar 0,715. Kemudian akarnya itu adalah 0,8. Kemudian di bagian nomor 2, koefisien korelasi parsial atau RY 1.2. Bedanya dengan ini R besar, ini R kecil. Rumusnya yaitu N dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibahagi N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat kuadratkan dikali N dalam kurung atau dikalikan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini adalah nilai data. Kita masukkan, kemudian dikali masuk sehingga ini hasilnya. Ini juga dikali masuk, dikali sehingga menghasilkan 0,816. Kemudian kita masuk pada nomor 3, yaitu koefisien korelasi parsial. Itu rumusnya N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibahagi akar N dikali sigma X2 di pangkat 2 dikurang sigma X2 dikuadratkan atau dipangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Adapun ini diambil dari tabel penolong. Sama seperti ini, nilainya itu diambil dari tabel penolong. Ini juga diambil dari tabel penolong. Kemudian barulah dikali, kemudian dapat nilainya. Ini juga dikali, sehingga setelah dikali dikurang. Ini juga dikali, sehingga setelah dikali dikurang. Kemudian kita mencari akar dari ini hasilnya, kemudian setelah itu dibagi
X2. Kalau di nomor 4 itu menggunakan X1. Jadi tinggal ganti nilainya saja. Untuk cara pengerjaannya semuanya sama.